Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya di dalam Hikmat Pagi, program dari GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami senantiasa mengucap syukur dan banyak-banyak terima kasih atas kasih dan setiamu yang kekal di dalam kehidupan umatmu. Di mana pagi hari ini Bapa, sebelum kami mengerjakan kegiatan kami masing-masing, biarlah hidup kami diisi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh Saudara Anton. Kuasai dia, urapi dia, biarlah firman yang akan dijabarkan betul-betul boleh mudah kami cerna dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari ini. Sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hati Bapa dan menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa pagi hari ini. Amin. Hikmat pagi bertemakan memberitakan pertobatan dengan sukacita. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai ayat ke-40. Sebagai nats kami ambil dari ayat yang ke-38 yang berbunyi demikian. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang rasanya bisa kembali berjumpa dan menyapa Bapak Ibu Saudara melalui Hikmat Pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita begitu senang karena mengalami suatu hal? Misalkan ketika bisa menikmati makanan yang enak dan murah, atau mengalami kasih sayang dari orang-orang tercinta, mendapatkan pujian dari sesama, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika mengalami hal tersebut, apakah kita rindu untuk kemudian membagikannya kepada sesama? Jika mengenai hal-hal tersebut membuat kita rindu untuk menyaksikannya kepada sesama, lantas bagaimana halnya dengan pertobatan kita? Apakah kita rindu membagikan karya Allah yang ajaib itu, yang telah memampukan kita berbalik dari kehidupan lama ke kehidupan baru di dalam Kristus? Apakah kita rindu membagikan berita baik itu dengan penuh sukacita? Nah Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Petrus yang dengan sukacita dan bersemangat memberitakan Injil pertobatan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Petrus melakukannya dengan menceritakan berbagai nubuatan kedatangan Kristus dari perjanjian lama hingga karya Kristus yang menebus dosa manusia. Kristus yang lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Tidak berhenti di sana Bapak Ibu Saudara, Petrus juga menyerukan apa yang harus menjadi respons para pendengarnya, yaitu bertobat dan memberi diri dibaptis. Mengapa Petrus dengan semangat dan sukacita memberitakan pertobatan tersebut? Salah satu alasannya adalah karena Petrus telah terlebih dahulu mengalami pertobatan. Petrus memahami dan mengalami betapa besar kasih Allah yang menerimanya kembali setelah dosa yang diperbuatnya. Hal tersebutlah yang membuatnya bangkit dan rindu agar setiap orang juga mengalami pertobatan. Nah Bapak Ibu Saudara, jika kita telah bertobat, berarti kita telah mengalami kasih dan pengampunan Allah. Nah bukankah ini suatu sukacita yang besar? Jika benar demikian, bukankah seharusnya sukacita akan kasih dan pengampunan Allah itu membawa kita untuk kemudian membagikannya kepada orang lain? Sebab Bapak Ibu Saudara, kita pun juga dipanggil untuk membagikan Injil dan kemudian menyerukan pertobatan. Hal tersebut bukan sekedar menjadi suatu kewajiban untuk kita lakukan, tetapi seharusnya menjadi kerinduan
untuk diberitakan dengan sukacita. Mengapa? Karena kerinduan agar orang lain juga dapat bertobat, agar orang lain dapat mengalami kasih dan pengampunan Allah seperti yang telah kita terima. Serukan pertobatan, beritakan Injil, dan mulailah dari hal yang sederhana. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengajak kami untuk kemudian membagikan kasih Allah, membagikan sukacita bagi setiap orang, dan seruan untuk bertobat bagi banyak orang. Sehingga itu semua tidak berhenti pada diri kami sendiri, tetapi orang lain juga boleh mengalami kasih dan pengampunan, serta kebaikan dari Allah. Untuk itu Tuhan, pakailah kami, pakailah setiap dari kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Sehingga banyak orang yang berjumpa dengan kami boleh merasakan sukacita, merasakan kasih, dan ajakan untuk kemudian bertobat. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, selamat kembali ke kehidupan kita. Selamat membagikan kasih dan pengampunan kepada setiap orang yang kita jumpai. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Tuhan memberkati.